Salah satu rangkaian penting ibadah haji adalah lempar jumroh. Ada hikmah dan filosofi di balik lempar jumroh. Berikut penjelasan Ketua MUI Bidang Dakwah Kiai Haji Khalil Nafis yang diwawancarai oleh rekan saya Muhammad Sofyan di Mina, Arab Saudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja saya menunaikan lempar jumroh dari jumroh ula, wusta dan juga akobah. Tempat di belakang saya ini adalah dinding jumroh akobah. Nah, kita akan berbicara pelajaran hikmah dan juga termasuk mengapa kita harus melempar 7 kerikil di masing-masing jumroh. Kita akan tanyakan langsung kepada yang ada di samping saya, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih pelajaran dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari lempar jumroh ini? Pertama, batu saya lebih 1 hari. Kelebihan karena saya ngambil 70. Awalnya khawatir pertama hilang, yang kedua khawatir juga di sini sampai nafar sani. Kita lempar pertama kali datang kan ada Jumratul Aqabah itu 7 saja yang menahar pada lebaran itu. Hari pertama Ayyamut Tasyrik, hari kedua kami di Mina lempar 7 di Jumratul Ula, 7 Jumratul Wusta, 7 Jumratul Aqabah. Nah, hari ini juga sama, berarti kan 21, 21, berarti 42 ditambah dengan 7 berarti 49. Maka biasanya ambil 49 kalau mau ngambil nafar awal, kalau mau ngambil nafar sani tambah 21 lagi 7, 7, 7. Nah, yang bisa kita ambil dari fikih ini pertama adalah kita ikut pada Rasulullah SAW. Karena agama itu ikut saja. Apa hikmahnya? Keimanan hikmahnya. Tetapi kalau ditelusuri dari sejarah dan apa yang bisa diambil pelajaran, sejarahnya adalah pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi sebagai wahyu untuk menyembelih anaknya sebagai korban untuk dikurbankan, pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail ditanya untuk bagaimana melaksanakannya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan, insyaallah kami sabar melaksanakan perintah Allah. Tapi setan menggoda terus, menggoda. Akhirnya dilemparlah oleh Nabi Ibrahim. Nah, kita melempar dengan 7 masing-masing. Itu adalah simbol bahwa setan yang menggodanya dilempar oleh Nabi Ibrahim. Kalau 7 sama dengan kita tawaf 7, jumlah hari juga kita 7, jumlah langit adalah 7. Itu biasanya kita kalau di Maroko ada namanya wali Yusab'ah, ada wali 7. Kalau kita ada wali 9. Jadi itu filosofinya untuk kita lebih mendalami dari keimanan kita. Tapi penghayatan dari lempar jumrah adalah bagaimana kita melempar. Yang pertama adalah yang buruk dari diri kita, yang menggoda diri kita. Apa yang paling berat menggoda kita adalah hawa nafsu, jihadul akbar. Bisa enggak kita membuang kekufuran kita, buang kesyirikan kita, membuang kemaksiatan kita, membuang berkenaan dengan rasa hasud kita, sehingga kita buang, kita lempar semua. Dan begitu juga kita lempar setan-setan dari luar yang mau menggoda pada kita. Kuatkan diri kita agar kita mampu juga menahan serangan dari luar. Baik, terima kasih, Masya Allah, terima kasih Yai Khalil atas penjelasan dan juga hikmah yang bisa kita pelajari dari lempar jumrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pemirsa, bincang-bincang saya dengan Kiai Khalil Nafis bagaimana kita akhirnya mengetahui bagaimana hikmah dan juga dibalik pelajaran dari lempar jumrah ini. Saya Muhammad Sofyan dan juga kameraman Yudi Herisani dan juga Kiai Khalil Nafis mengucapkan dari Mina mengabarkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mabit di Musdalifah, kemudian ke Mina untuk lempar jumroh. Lalu seperti apa jalannya rangkaian puncak ibadah haji? Rekan saya Denny Swastika berada di Tanah Suci dengan laporan langsungnya. Assalamualaikum Denny, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik, waalaikumsalam. Sira Safira, kondisi terkini tempat saya mengabarkan tepatnya di Mekah Al-Mukarramah. Jika Anda saksikan tepatnya di belakang saya saat ini terjadi antrian ataupun kepadatan dari kendaraan-kendaraan yang cukup panjang begitu, lumayan panjang begitu, tepatnya di wilayah Raudhah, tepatnya di Mekah Al-Mukarramah. Dan ini adalah jalur untuk menuju ke arah Mina, di mana ini adalah merupakan hari ke tasrik kedua, dan dari beberapa jemaah haji, baik dari jemaah haji Indonesia ataupun dari mancanegara, saat ini masih berbondong-bondong untuk melaksanakan proses mabit ataupun bermalam di Mina, dan juga untuk melaksanakan proses lempar jumroh di Jamarat begitu. Dan selain itu juga, jika kita melihat lagi, khususnya untuk di hari tasrik kedua ini, kami berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk
pengamanan ataupun dari sistem kesiapan dari petugas pun terus dilakukan pengoptimalan begitu, khususnya untuk di hari tasawuf kedua ini. Hal ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kasih Perlindungan Jemaah Harun Al-Rasyid yang mengatakan bahwa khususnya untuk di lokasi tepatnya di wilayah Mina dan juga di Jamarat ini nantinya akan disiapkan dari beberapa petugas, dan khususnya untuk di Mina sendiri ini sudah disiapkan ada 4 posko, sementara untuk di Jamarat sendiri ini sudah disiapkan ada 8 pos yang ditetapkan begitu. Hal ini dikarenakan khususnya untuk di Jamarat sendiri ini adalah titik sentral nantinya adanya pertemuan dari beberapa jemaah dari mancanegara yang dikhawatirkan nantinya akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu petugas di situ nantinya akan mengarahkan para jemaah haji Indonesia agar sesuai dengan jalur-jalur yang sudah disediakan begitu, agar proses dari lempar jumroh khususnya untuk di hari tasrik kedua ini dapat berjalan dengan lancar begitu. Dan untuk mengenai jadwal sendiri hingga saat ini untuk jemaah haji Indonesia sendiri tidak ada perubahan, yaitu khususnya untuk dibagi dalam jadi 2 sesi. Yang sesi pertama adalah pukul 00 waktu Arab Saudi hingga menuju ke pukul 6 waktu Arab Saudi, dan nantinya dilanjutkan juga pada pukul 16.00 waktu Arab Saudi hingga menuju ke malam hari khususnya di waktu Arab Saudi. Hal ini adalah jika berdasarkan informasi dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan bahwa waktu yang diberikan ini adalah cukup menguntungkan bagi jemaah haji Indonesia. Hal ini dikarenakan jika memasuki di 2 fase waktu tersebut, khususnya untuk cuaca di Arab Saudi ini cukup teduh sehingga tidak membuat dari para jemaah haji khususnya yang akan melakukan proses lempar jumroh tidak akan mencapai kelelahan yang cukup maksimal begitu jika dibandingkan dengan waktu yang biasanya adalah pada siang hari. Dan khususnya jika siang hari, jika Anda saksikan Sira Safira kondisi terkini ini kurang lebih suhu cuaca di wilayah Makkah Al-Mukarramah ataupun menuju ke arah Mina sendiri ini kurang lebih sekitar 42 derajat Celcius, dan ini akan menjadi salah satu faktor kendala bagi para jemaah haji yang akan melakukan prosesi lempar jumroh khususnya di wilayah Jamarat. Namun meskipun demikian, meskipun sudah diatur jadwal terjadi dalam 2 sesi, tapi masih saja ada beberapa dari jemaah haji Indonesia yang akan melakukan proses lempar jumroh khususnya di Bada Juhur karena menurut mereka ini adalah waktu yang sangat afdol. Tapi meskipun demikian dari petugas tetap mengarahkan agar prosesi ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan. Sira Safira, kami kembalikan kepada Anda di Jakarta. Baik, Denny Swastika informasi langsung dari Mekah, Arab Saudi.